Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahu li an u'arifa nafsi. Ismi ila awliya faiqa ana bintu Banja wa Syarqiyah. Ana fil mustawa as-sabi fi jami'at sunan asal al-islamiyah al-usuliyah. Fa insya Allah fil asabi al-ajadi nahnu sanata'alam dari lughah al-arabiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair. Kaifa halukum? Arju minkum fi sihhatin wa afiyatin. Taib qabla an nabda hadhil muhadharah hayya bina naqra basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Taib ayyuhat talamid. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari tema Yaumiyatuna. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang tarkib al-jumlatul ismiyah. Ayyuhat talamid. Dalam bahasa Arab, kalimat dibagi menjadi dua macam, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang al-jumlatul ismiyah. Apa itu pengertian jumlah ismiyah? Jadi jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan isim atau kata benda. Kita juga bisa menyebutnya bahwasanya jumlah ismiyah yaitu kullu jumlatin tatarakabu bin mubtada'in wa khobarin. Jumlah ismiyah adalah setiap kalimat yang tersusun dari mubtada atau subjek dan khobar atau predikat. Jadi setiap kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar itu dinamakan sebagai jumlah ismiyah. Selanjutnya ciri utama jumlah ismiyah adalah yang pertama diawali dengan mubtada atau kita biasa menyebutnya dengan subjek. Kemudian yang kedua yaitu dijelaskan oleh khobar, predikat. Sekarang kita melanjutkan kepada contoh jumlah ismiyah. Contoh yang pertama adalah Ahmad mujtahidun. Ahmad adalah mubtada, mujtahidun adalah khobarnya. Kemudian contoh yang kedua, anti muslimatun. Anti adalah dhamir yang berfungsi sebagai mubtada. Selanjutnya muslimatun adalah khobarnya. Adapun contoh yang ketiga, at-thalibu fil fasli. At-thalibu adalah mubtada. Fil fasli adalah kata keterangan tempat yang berfungsi sebagai khobar. Kemudian adik-adik sekalian, ada juga kalimat yang mengandung fi'il atau kata kerja. Akan tetapi letak kata kerjanya tidak di awal kalimat. Maka kalimat yang seperti ini juga masuk ke dalam jumlah ismiyah. Contohnya adalah ana usolli. Mubtada'nya adalah ana yang memiliki arti saya sholat. Kata kerjanya adalah usolli. Tapi usolli terletak di kalimat kedua, sedangkan kalimat pertamanya adalah dhamir. Maka jumlah yang seperti ini yang juga dinamakan sebagai jumlah ismiyah. Begitu juga dengan contoh ummi tadbahu dan anti tadhabina. Nah, adik-adik sekalian, dalam penyusunan jumlah ismiyah yang perlu diperhatikan adalah yang pertama,
mubtada harus berbentuk isim ma'rifat dan rofa. Kemudian yang kedua, khobar harus berbentuk isim nakiroh dan rofa jika berupa isim. Yang ketiga, khobar harus sealur dengan mubtada dari sisi jenis, mudzakkar dan mu'annas, dan dari sisi jumlah, baik itu mufrad, musanna, atau jamak. Jadi, khobar harus selalu sealur dengan mubtada. Apabila mubtadanya berupa isim mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Dan apabila mubtadanya adalah isim mu'annas, maka khobarnya pun harus mengikuti mubtada. Baik adik-adik sekalian, untuk mempermudah pemahaman silahkan memperhatikan contoh di bawah ini. Perhatikan kalimat berikut dan bandingkan di antara keduanya. Di sini ada kolom A dan kolom B. Pada kolom A ada contoh al-madrasatu wasi'atun. Al-madrasatu adalah isim mu'annas sehingga khobarnya pun juga ikut mu'annas. Selanjutnya at-thalibu mujtahidun. At-thalibu adalah mubtada yang mana dia adalah isim mudzakkar sehingga khobarnya pun juga harus ikut mudzakkar. Selanjutnya al-faslu nadifun. At-thalibani mujtahidani. At-thalibani adalah isim musanna yang berarti dua, yang memiliki arti dua murid itu bersungguh-sungguh. Apabila mubtadanya berupa isim musanna, khobarnya pun juga harus mengikuti mubtada menjadi isim musanna. Kemudian contoh selanjutnya al-hafilatu mujtahimatun. At-tullabu mujtahiduna. At-tullabu adalah isim jamak yang berarti banyak, sehingga khobarnya pun juga harus ikut jamak. Jadi khobar sealur dengan mubtada. At-tullabu mujtahiduna. Untuk contoh selanjutnya sudah dijelaskan bahwasanya apabila ada kata kerja akan tetapi kata kerja tersebut terletak di kata yang kedua, itu dinamakan jumlah ismiyah. Adapun contohnya adalah al-ustadu yasrahu darsa, at-tilmidu yajlisu bihudu'in, zamilun yaqra'ud darsa, Fatimatu taftahul baba. Adapun contoh yang terakhir, huwa qaimun amamal fasli, huwa yaqumu amamal fasli. Kaifa ayyuhat talamid, hal fahimtum kullukum? Selanjutnya kita beralih ke latihan atau tugas. Adapun tugas pada hari ini adalah buatlah 5 contoh jumlah ismiyah. Tulis di buku kemudian kirim ke nomor WA saya. Taib ayuhat talamid, sampai di sini pembahasan kita tentang al-jumlatul ismiyah. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau yang belum dipahami, bisa japri saya via WA. Taib arju minkum anta alamu bil jiddi wal ijtihadi wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.